Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka talk show sepekan satu buku. Selawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andus Abdullah MM, Pustakawan Ahli Utama. Selamat datang di Padang. Yang saya hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jumaidi SPD NPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Berlius MM, Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, serta Bapak Ibu Panitia dari Perpusnas dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, serta yang kita banggakan Bapak Ibu dan adik-adik siswa dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya memandu kegiatan kita hari ini, yaitu dalam rangka gerakan Indonesia Membaca dalam bentuk talk show sepekan satu buku. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya sendiri dan kehormatan juga bagi kita warga Sumatera Barat, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah bahwasanya talk show ini adalah perdana dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang mukadimah, mari kita panggil satu persatu narasumber kita untuk tampil ke depan. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Silakan mengambil tempat ke depan. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi, yaitu Pak Edi Santoso. Silakan. Baik, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu semuanya silakan nikmati dulu hidangannya. Kita santai saja ya. Masih fokus adik-adik? Masih. Siap untuk menerima materi dari narasumber kita? Siap. Siap, dan masihnya itu kita buktikan dulu. Saya ingin uji konsentrasinya semua. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, kalau saya katakan
teriakan selamat pagi, tepuk tangan sekali. Setelah itu teriakan go. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, teriakan push. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 3 kali, teriakan yes. Kalau selamat malam bagaimana? Tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh bersuara karena orang sudah tidur. Baik, kita coba dulu ya. Selamat pagi. Go. Selamat siang. Push. Selamat sore. Yes. Oke. Ulangi lagi ya. Pagi, Go. siang, Push. sore, Yes. malam. Konsentrasinya tinggi ya. Kita ulang lagi ya. Kalau salah kita suruh nyanyi ke depan. Pagi, Go. siang, Push. sore, Yes. pagi, Go. malam. Siapa yang salah tadi? Jujur. Oke, baiklah. Saya pikir semuanya sudah konsentrasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita mulai untuk materinya. Yang pertama narasumbernya adalah Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat. Materinya yaitu tentang peran perpustakaan dalam menunjang pembelajaran dan aktivitas literasi di Sumatera Barat. Baik, kepada Bapak Jumaidi SPD MPD, waktu dan tempat kita silakan. Waktunya 30 menit maksimal Pak. 30 menit ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu teknis dari acara kita hari ini. Bahwasanya ketiga narasumber itu akan menyampaikan materi sekaligus. Nanti diskusi dan tanya jawabnya pas di terakhir. 1 jam terakhir kita diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu dan adik-adik bebas ingin mengajukan pertanyaan ke siapa. Oke, Pak, silakan dimulai. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruangannya lebar, suaranya di sudut sana. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diksi masuk surga. Baik, sebelum saya menyampaikan materi tentang peran perpustakaan, mungkin tidak salah. Pentingnya kita kenalan dulu, ya. Kenalan, kemudian baru kita masuk ke materi itu sebentar aja. Kalau saya biasa belajar, guru ngasih setengah jam, saya cukup 10 menit. Dan tak pernah dicatat. Karena karakteristik belajar itu macam-macam. Ya, ada yang pakai catat, ada yang pakai mendengar. Gunakan indera yang ada di kita untuk belajar. Apalagi sekarang merdeka belajar. Mungkin sambil minum, ya, sambil coret-coret gambar, tapi telinga tetap mendengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpusdas yang diwali oleh Bapak Abdullah, ya. Betul bertemu juga di Sawunto kemarin. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Sekretaris
Kemudian yang kita hormati Sekretaris Kepala Bidang di Lingkup Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, panitia yang berkolaborasi antara panitia pusat dan daerah, para narasumber, para peserta sepakan satu buku dan juga membaca nyaring, antaranya adalah dari guru, orang tua, siswa dan juga pegiat literasi. Teman-teman media cetak dan elektronik dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu ayat yang mungkin kita pegang ya, untuk kita bisa mempelajari, membaca semua yang ada di alam ini. Bapak Ibu kami hormati, tadi moderator kasih waktu saya setengah jam, nanti mungkin saya hanya 10 menit ya, atau 15 menit saja. Saya kira tadi ada sambutan atau pembukaan dari saya sudah siapkan semuanya. Tapi kalau nggak disampaikan nggak enak. Ada siswa, ada guru, kemudian ada pegiat literasi dan juga ada orang tua. Tak enak rasanya kalau di Padang ini di Sumatera tak ada pantun. Ya kan? Tapi pantunnya cocok untuk kita semua. Bel berbunyi dengan nyaring. Cakep. Contohnya dong. Duduk rapi semua siswa di kursi. Cakep. Ya kan? Semoga sukses sepakan satu buku dan mentek membaca nyaring untuk menjadi solusi meningkatkan literasi. Cakep. Mau lagi? Enak belajar sambil pantun tuh merdeka belajar. Santai, agak tegang. Sampai ke kaki tegang, udah stres anak. Ya. Membeli pecah tak lupa dibeli tahu. Cakep. Betul kan? Ada tahunya? Ada. Ada. Bila dicampur enak rasanya. Cakep. Kita harap semua bahu membahu karena literasi kunci membuka dunia. Wah. Kenapa bahu membahu? Di sini ada bagian literasi, ada guru, ada siswa, ada orang tua. Harus bahu membahu dan juga ada dinas. Dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Ini A I U E O awal membaca guru. Itu? Terus. Iya, di rumah juga A I U E O, di sekolah juga diajarin itu dulu. A I U E O. Terdengar vokanya dengan nyaring. Mari sukseskan sepakan satu buku dan praktekkan juga membaca nyaring. Tapi rasa-rasanya sih ada yang belum saya sampaikan penghormatan tadi ya. Mudah-mudahan bisa memaafkan saya. Ditimbang-timbang si anak sayangan tertidur pulas di pelukan. Cakep. Bila tidak tersebut nama para tamu undangan, mudah-mudahan hadirin dapat memaafkan. Cakep. Kasih kan? Iya dong, kasih. Baik. Bapak Ibu hormati, perkenalkan saya, nama saya cukup Jumaidi saja. Ya, kalau bilang nantilah. Lahir hari Jumat. Asli saya, aslinya, asalnya, lahirnya itu dari pelosok paling timur Banyuwangi, sampai sekarang belum tersentuh internet kecuali pakai wifi. Di perkebunan Bayu Kidul. Itu khususnya di Rogo Jampi, Banyuwangi, Kecamatan Solo, cari saja di Google. Kemarin saya baru pulang karena ada tugas Arsipan ke Banyuwangi, ke Bali sampai sekarang dan belum tersentuh aspal. Saya dari penduduk terdepan 3T ya. Hijrah saya ke Sumatera Barat.
aslinya Madura, tapi kalau usul bahasa Minang boleh juga. Ya. Bahasa Minang boleh juga. Bahasa Minang. Nah, ya. Kemudian pendidikan terakhir, yang terakhir ya. Kalau terakhir nanti umum saja. Saya khusus pendidikannya S1, D2-nya di pendidikan khusus. Tahu pendidikan khusus? Pendidikan luar biasa untuk mengajar anak-anak disabilitas. Masya Allah. Nah, baru masuk ke birokrasi pemerintahan dari eselon 4 di dinas pendidikan, kemudian eselon 3-nya di biro kesra di gubernuran urus agama, kemudian ke dinas sosial, kemudian BPBD sama dengan Bapak Abdullah, yang terakhir sekarang mudah-mudahan yang terakhir juga sih biar melawan buana aja nanti di dinas kearsipan dan perpustakaan. Jadi saya di dinas kearsipan perpustakaan itu ya linear dengan pendidikan, karena saya backgroundnya pendidikan dan juga S2-nya pendidikan, SPD, MPD. Baik, ada yang tanyakan? Saya sudah punya istri, 2 anak, anaknya yang terakhir SMP, yang pertama kuliah tahun keempat. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ada ya? Oke, ada materi saya di sini? Ada? Tolong Mbak Nur. Ya, baik. Bapak Ibu kami hormati, kita dari ilustrasi dulu ya. Coba itu ada apa namanya, seorang ibu atau nenek-nenek bersama cucunya di perpustakaan. Ini tepatnya di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat. Ini tadi sesuai dengan pantun saya tadi, AIUEO, membaca nyaring, dan juga guru-guru nanti sama orang tua jangan lupa anaknya disuruh belajar sendiri ketika SD atau TK atau masih apa namanya, masih playgroup, harus banyak mendengarkan. Kecuali ditambah juga di kelas-kelas rendah, kelas 1 sampai 3 ya, banyak dilakukan membaca nyaring. Ilustrasi ini bagaimana seorang nenek membacakan, ya, membunyikan atau membacakan buku dengan nyaring. Anak-anak sambil bermain, cucunya sambil bermain, sambil mendengarkan. Ya, inilah kira-kira budaya-budaya pembelajaran yang harus kita memang lakukan. Makanya kita berterima kasih ke Perpusnas dengan adanya kegiatan sepekan 1 buku dan juga membaca nyaring. Karena itu nanti guru, orang tua dan juga literasi harus membudayakan ini dan menggalakkan ini. Baik Bapak Ibu kami hormati, dasar bukunya jelas, halaman 2, slide kedua, Pak Nur. Ya, ini ada peraturan nasional dan juga peraturan gubernur, ya. Ditambah lagi nanti ada Perda nomor 1 2022 tentang perpustakaan yang bisa kita lakukan di semua ini sampai ke pelosok negeri, ya. Ini menjadi bentuk panduan kita. Kemudian Bapak Ibu kami hormati, kenapa di daerah ada dinas perpustakaan? Karena memang kita harus melayani, ya, melayani dan mendukung bagaimana suksesnya pembelajaran di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah sampai ke masyarakat. Kenapa sampai ke masyarakat? Karena di masyarakat juga
juga ada pegiat-pegiat literasi dan juga orang tua atau masyarakat yang peduli dengan kecerdasan anak bangsa dengan cara mendirikan perpustakaan mandiri. Itu contohnya tadi yang saya sampaikan di dalam slide pertama. Mandiri. Ya. Sangat banyak sekali perpustakaan itu didirikan, termasuk sebenarnya adalah perpustakaan yang ada di rumah kita sendiri. Di rumah kita sendiri, baik buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran maupun buku-buku umum kita koleksi di rumah. Oleh karena itu perpustakaan ya berperan aktif untuk mendukung itu, sehingga ada bidang-bidang terutama sekali untuk mendukung itu adalah bidang layanan otomasi namanya, kemudian bidang layanan deposit namanya, kemudian ada bidang kearsipan, kita ditambah lagi. Karena kearsipan juga menjadi bekal bagi pendidikan seperti SMK. Ya, bagaimana menata arsip. Nah, kemudian ditambah lagi ada sekretariat. Dia memang mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kita. Ini di perpustakaan yang ada di kita. Maka anak semuanya, semua baik guru, masyarakat umum, TNI, Polri, pegiat literasi dan lain sebagainya, silakan datang ke perpustakaan di Jalan Diponegoro. Enak di situ, santai dari jam 8 ya setengah 9 sampai jam setengah 4 kita layani. Ya, santai, AC-nya dingin, enak, sambil berdiskusi sama teman-teman yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, anak-anak semua yang kami tambahkan aturan-aturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan tertera di slide ya. Kalau dibacakan nanti ya, cukup waktunya dengan yang diterkaitkan oleh moderator. Ini fungsi daripada perpustakaan ya, jadi melaksanakan tugas pemerintahan untuk mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur khusus di bidang perpustakaan, baik merumuskan kebijakan maupun urusan teknis-teknis yang berkaitan dengan peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan di daerah-daerah kabupaten kota. Dengan adanya perpustakaan itu, Bapak Ibu anak semuanya, maka capaian indikator kita yang disampaikan tadi, target kegemaran membaca dari masyarakat Sumatera Barat cukup tinggi. Ya, tadi sudah sampaikan waktu pembuka acara. Kemudian nilai EPLM, artinya apa? Kunjungan dari kita semua, ya, dari anak sekolah, masyarakat, kemudian guru dan sebagainya itu bisa meningkatkan indeks membaca kita, sehingga terukur. Oleh karena itu, para guru, para orang tua, di samping membaca di rumah, di sekolah, silakan juga datang ke perpustakaan di kabupaten kota atau melalui mobil-mobil perpustakaan keliling yang kita lakukan pelayanan ke daerah di Kota Padang misalnya. Kita juga berkunjung ke daerah sampai ke pelosok negeri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya perpustakaan itu sangat penting. Kemudian di slide 7, kewajiban pemerintah Provinsi Barat, Sumatera Barat dalam urusan perpustakaan. Ya, intinya adalah apa kewajibannya? Kewajibannya adalah melayani dan menyelenggarakan perpustakaan untuk mendukung kebutuhan
kebutuhan daripada pemustaka. Bukan hanya menyiapkan buku-buku koleksi, termasuk menyiapkan beberapa rumusan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kewenangannya ada 7, ya. Yang terakhir adalah mengembangkan koleksi budaya Nusantara yang disebut dengan pusaka. Nah, kita terima kasih di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sudah dapat bantuan dari Perpusnas koleksi digital dalam pusaka, untuk pusaka. Tidak membaca buku lagi secara manual, tetapi secara elektronik kita bisa sudah menikmati hal itu. Dalam rangka apa peran dan fungsi perpustakaan ini dilakukan? Untuk memenuhi hak daripada masyarakat Sumatera Barat dalam hal untuk bagaimana menambah kasana, menambah literasi, dan menambah pengetahuan untuk bisa melihat secara jelas, secara utuh, secara menyeluruh apa sih yang ada di dunia ini, ya. Karena perpustakaan itu ibaratnya jendela membuka dunia, ya. Nah, kita harus penuhi hak masyarakat dengan meningkatkan pelayanan di perpustakaan. Apa saja kegiatannya di perpustakaan perlu saya sampaikan kepada kita semua, ya, seperti penerbitan kartu tanda anggota perpustakaan. Nah, silakan nanti itu bisa dipakai. Ini yang sumber nih. Yang belum dapat, yang Dinas belum buat, Kearsipan silakan membuat. Perpustakaan sumber nih. Nah, Yang di pelayanan. depan Kayak bikin KTP. di Kepasaraya KPA. Kemudian ada juga Yang di sini yang yang sumber, yang perpustakaan nanti tuh siang. untuk pelayanan disabilitas, ya, dan banyak lagi yang lain, ya. Terutama sekali bagi pelayanan bagi yang kelompok rentan. Jangan dikira perpustakaan itu hanya dikunjungi oleh siswa, oleh guru, oleh akademisi, maupun oleh TNI Polri. Tetapi perpustakaan itu wajib melayani juga yang menjadi hak dari masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti nenek-nenek. Seperti tadi kan, nenek-nenek ngajak cucunya. Jadi jangan pula cucunya sedang PAUD atau TK disuruh masuk, tapi neneknya suruh di luar, tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Ya, nenek-nenek masuk. Ya. Kemudian ibu-ibu hamil boleh masuk. Karena ibu hamil membaca buku itu juga pembelajaran bagi jabang bayinya di dalam. Ini bagi ibu-ibu ini penting nih. Bagi anak-anak SMA, SMP yang nantinya akan berumah tangga, ini jadi bekal, ya. Jadi kelompok rentan. Kemudian apa layanan di perpustakaan kita dalam rangka mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Ada pelayanan bagaimana mempelajari dan mempraktekkan rajut, kemudian make up, kemudian khusus bahasa Jepang, ya, bukan khusus pembelajaran bahasa Jepang, kemudian taksim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang hormati, jadi kegiatan di dalam perencanaan untuk di perpustakaan ini banyak, ya. Ada. Masya Allah. Termasuk kita secara fungsi kelembagaan
untuk membina, ya, yang menjadi kewenangan kita adalah SMA, SMK, dan SCB, kewenangan provinsi. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita membina kelompok-kelompok pegiat perpustakaan dengan jalan kita berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota. Yang gitu. Kemudian pemilihan duta baca, ya. Ada lomba-lomba. Nah, bulan tahun ini yang dilakukan oleh Perpusnas ada lomba perpustakaan tingkat sekolah, Iya. SMA, SMK, MA. Sedang disiapkan tuh. Kemudian ada Sedang juga disiapkan sama. lomba bertutur yang dilakukan. Kemudian lagi karena kita juga harus mengkoleksi naskah-naskah yang menjadi referensi bagi semua pihak, maka perpustakaan kita itu mengkoleksi naskah kuno. Misalnya naskah-naskah yang pernah ditulis oleh Buya Hamka, kita ada. Tulisannya seperti tulisan Arab, gundul. Iya. Itu siapa yang bisa baca? Belum tentu semuanya bisa. Makanya anak-anak semua itu pelajari juga. Jangan hanya belajar untuk mencari nilai, mau ujian, jangan hanya itu saja. Ya, kalau hanya itu dicari, maka yang akan dapat hanya nilai, bukan pengetahuan. Kemudian yang kita lakukan untuk mendukung literasi di semua lembaga, instansi, maka di setiap organisasi perangkat daerah itu ada pojok literasi, pojok baca, ya, pojok baca. Di Masjid Raya kita letakkan di situ pojok baca juga, di Polres, di BKK dan sebagainya. Bapak yang kami hormati, untuk grafik bagaimana peningkatan pustaka sudah jelas terangkum ke dalam bentuk tingkat kegemaran membaca. Alhamdulillah kita nilainya di atas nasional, juga APRM, mudah-mudahan ini bertahan. Dan ini semua tentu dukungan dan kunjungan dari kita semua, ya, dari anak-anak semua, dari guru-guru, dan juga dari pegiat-pegiat literasi. Misalnya guru di SMA A membawa anaknya 70 orang ke pustaka, itu masuk untuk meningkatkan berapa kunjungan di pustaka. Nah, ini oleh karena itu nanti ke depan silakan sambil rekreasi bawa anak-anaknya ke perpustakaan. Baik Bapak Ibu kami hormati, tadi sudah disampaikan juga bahwa nilai IPNN dan TGN secara berangsur-angsur tiap tahun naik. Artinya kita sudah komitmen dan konsekuen dan juga terus memantau bagaimana Dinas Perpustakaan itu meningkatkan target indikator, ya, baik target indikator secara nasional maupun target indikator yang dirumuskan atau yang harus dicapai untuk tingkat provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah secara terus-menerus dari tahun ke tahun selalu naik. Dari tahun 2021 sampai 2023 nilai IPNN-nya naik, kemudian nilai TGN-nya naik terus. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan sosialisasi bagi kita semua. Dan marilah kita tingkatkan terus bagaimana kita mengembangkan dan meningkatkan cita-cita. Terima kasih, mohon maaf nanti kita lanjutkan dengan diskusi.
sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu dan adik-adik semua, silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti di akhir sesi bisa ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan tentang fungsi dan peran perpustakaan. Oh ya, jangan lupa dicatat bahwasanya perpustakaan itu setiap tahun atau perpustakaan nasional itu menyelenggarakan berbagai macam lomba. Itu sudah disampaikan oleh Bapak bahwasanya ada juga lomba pemilihan perpustakaan sekolah terbaik tingkat Sumatera Barat dan tingkat nasional. Ada juga lomba pidato, dan dari gerakan sepekan satu buku ini endingnya nanti juga ada lomba penulisan resensi ya Pak Indi ya. Ya, tadi juga disampaikan Pak Abdullah, ada juga lomba penulisan buku berbahasa daerah ya Pak Abdullah. Saya sudah submit Pak. Saya sudah submit penulisan buku dua bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mudah-mudahan nanti ada yang dari Sumatera Barat yang terpilih. Amin. Masih bisa. Baik, masih semangat adik-adik? Masih. Kita uji lagi konsentrasinya ya. Selamat pagi. Go. Ulang lagi. Selamat pagi. Go. Siang. Bus. Malam. Astagfirullah. Berarti masih belum konsentrasi. Kita ulangi lagi. Pagi. Siang. Bus. Sore. Yes. Pagi. Go. Siang. Bus. Pagi. Go. Sore. Yes. Malam. Tangan kita semua. Baik, untuk berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tentang pemanfaatan perpustakaan dan gerakan literasi sekolah di Sumatera Barat dengan narasumber Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Suryanto MPD, yang mungkin nanti kita akan mendengarkan bagaimana penerapan gerakan literasi di sekolah yang ada di Sumatera Barat untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Dan mungkin ada penjelasan lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Suryanto terkait dengan biodata atau CV. Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Pak Suryanto. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Suryanto. Yes. Baik, Bapak Ibu, Pak Perpustakaan Nasional, selamat datang di Sumatera Barat, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan bila terhormat kepada pimpinan sebelumnya, Pak Kadis Perpustakaan dan Arsip, dan Bapak Ibu panitia, kemudian moderator ya. Nama Bapak Ibu ini dari Satuan Pendidikan ya, banyak ya Pak. Ini mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas ya, beliau tadi kemarin mendadak ke Jakarta sehingga baru aja dikasih informasi ke saya jadi hari ini untuk mewakili beliau. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah menyediakan waktu kepada kami. Ini penting juga bagi kita nih karena ini sangat beririsan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Bagaimana kita harus meningkatkan ada kalau di kita indikatornya itu Bapak Ibu mungkin saudara sekalian itu ada literasi dan numerasi. Ya, itu tuh yang terus di kalau kami rapor-rapor di Kemendikbud itu selalu dijadikan tolak ukur. Alhamdulillah sih memang kita secara nasional sudah lebih dari nasional ya. Tapi kan kita nggak boleh berpuas begitu saja ya, karena pembelajaran yang ada itu memang ini maaf Bapak Ibu Majelis
justru ada di sini untuk guru belum mengarah kepada kemampuan berpikir kritis peserta didik kita. Para peserta nasional belum paham ya. Jadi baru sekedar transfer knowledge istilahnya kalau bahasa pendidikan begitu. Ya, jadi belum tentu akar permasalahan yang utama, yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang terus digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan kemudian riset dan teknologi. Karena di Sumatera Barat ini, subhanallah nih, kalau kita tahu gudang yang penulis di sini Bapak Ibu, ya Pak Moderator ya. Artinya penulis umumnya dari kita, dari Sumatera Barat. Ya, tapi tahun belakang ini mulai jadi mungkin ada penurunan, dan ini menjadi PR bersama kita ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sumatera Barat, serta kawan-kawan semua dari satuan pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK, ataupun sekolah luar biasa ya. Karena kita juga punya sekolah luar biasa yang tadi Pak ini mantan kabin dia ini. Jadi beliau juga lama berada di sekolah luar biasa. Jadi anggota kita yang dari sekolah luar biasa kalau diinisiasi dengan baik, subhanallah, itu ada yang menulis tuh. Ada yang menulis mereka. Ya, walaupun secara fisik mungkin mereka disabilitas ya, tapi kemampuan literasi mereka bagus ketika dia diberikan peluang, diberikan anak yang baik, alhamdulillah subhanallah juga bisa memberikan yang baik. Kayaknya ada materi dari saya. Ada dia? Ada, saya ada masih dari ini. Oh, lah kalau saya berkenan saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di program unggulan gubernur kita itu sebetulnya ada problemnya masyarakat Sumatera Barat madani unggul dan berkelanjutan. Kemudian nanti yang beban dari Dinas Pendidikan itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Ya. Jadi SDM kita bukan hanya sekedar SDM biasa saja, tapi yang kita harapkan adalah SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Nah, mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca, kan begitu tuh, yang paling utama. Nah, mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak bisa memiliki, kalau kita tidak memiliki. Nah, makanya nanti memang gerakan-gerakan kita untuk bisa pendidikan kita upayakan untuk selalu mengedepankan gerakan literasi ini. Ya, oleh Sumatera Barat ini karena satuan pendidikannya berbasis religi ya. Jadi artinya kan jadi kita ada gerakan untuk membaca Al-Quran ketika mau mulai proses pembelajaran ya, dan itu kita jalankan di sana. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau jumlah SMA, SMK, SMP kita ini totalnya banyak banget nih, sampai 742 satuan pendidikan sebetulnya, iya kan? Kalau SMA negeri dan swasta jumlahnya ada 341. Kalau SMK kita punya 220. Kalau SLB kita punya 181. Makanya jumlah satuan pendidikan kita SMA, SMK, SMP itu sekitar 742. Dengan peserta didik lebih dari 50.000. Kalau ini kan peluang besar nih untuk bisa kita inisiasi dengan baik. Kemudian mungkin yang dari Dinas Pendidikan, kita di satu pendidikan kita punya selain gerakan literasi sekolah yang terus kita lakukan ya, kita juga melengkapi perusahaan kita dengan perusahaan digital. Beberapa satuan pendidikan malah alhamdulillah sudah sampai masuk ke tingkat nasional itu. Seperti dari SMA 1 Bukit Tinggi ada di sini. Ada kok. Di sini semua ya? Iya. SMA 5 SIA ada ya. Itu kan contoh bos. Perpustakaan kita juga, dan ini alhamdulillah dibina oleh perpustakaan nasional yang di Bung Hatta itu Pak, yang di Bukit Tinggi ya Bu ya. Iya, jadi UPT punya perpustakaan nasional ya. Itu cukup insight tuh. Jadi kawan-kawan dari situ sering berkolaborasi dengan kami untuk membentuk lomba perpustakaan itu. Alhamdulillah ya. Jadi perpustakaan ini alhamdulillah nih kita punya akses ya. Jadi baik akses buku-buku. Jadi kita standarnya begini, kita nggak mau bukunya sekedar buku yang materi pembelajaran biasa. Jadi kalau kita lihat cek bukunya, kalau bukunya buku paket, misalnya buku-buku
wajib, kami nggak lirik tuh. Jadi semakin banyak dia ada buku-buku di luar buku pembelajaran, itu semakin baik. Itu salah satu indikatornya. Jadi kita biasa mengusulkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya di gerakan literasi sekolah ini juga kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ya, jadi artinya soal-soal yang dibikin oleh kawan-kawan guru itu nggak boleh soal-soal yang sekedar saja. Jadi kita minta, kalau mungkin guru-guru tahu ya, HOTS ya, high order thinking skill. Jadi bukannya sekedar apa namanya, ya bisa dilihat nih anak-anak SD SMP ini sekarang udah dia harus mengerti membaca data dulu, menghubungkan, menarasikan. Jadi ya nggak sederhana itu, dan itu memang kalau pertanyaan soalnya high order thinking skill mengajar itu harus seperti itu begitu. Ya, jadi nggak harus ada ini ya apa namanya refleksi bagi guru-guru kita untuk mengajarkan dengan baik. Jadi memang seperti itu yang harus dituntutkan dari proses pembelajaran kita. Walaupun memang merdeka belajar ya, ini kan kalau kami bahasanya merdeka belajar ya. Merdeka belajar ini memang sang guru atau pendidik itu dia harus melihat peserta didik itu tergantung dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Jadi Allah ini kan menciptakan manusia ini kan unik ya, jadi nggak sama. Sama. Jadi itu tugas guru menjadi berat itu, terutama kalau di satu pendidikan itu guru BK dan wali kelas. Guru BK terus melihat anak-anak potensi mana nih. Jadi tidak semua anak itu harus jadi dokter, begitu bahasanya. Tidak semua anak itu menjadi insinyur, atau tidak semua anak itu menjadi apa gitu. Jadi tergantung minat, bakat dan orientasi yang bersangkutan. Jadi apa minatnya sekarang ini? Kalau dulu kita kan dipaksa, semua kita harus dipaksa untuk belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia. Kalau sekarang kan pemilih Pak, Bapak Ibu. Jadi Pak enak nih sekarang. Jadi tergantung bakat, minat, potensi peserta didik. Jadi ini memang makanya ini tugas guru untuk melihat potensi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu yang masya Allah, literasi ini juga kita membuka peluang kita untuk anak-anak kita untuk bisa bisa mereka untuk kalau yang bagus ini subhanallah, ini bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan di dunia yang jauh di sana begitu. Ya, ada peserta didik kita alhamdulillah yang dari SMA ya. Jadi dia bisa punya kawan dan sampai ada pertukaran pelajar itu antar negara begitu. Karena kan kolaborasi. Ya, dia bisa ini saya tanya sama kepala sekolah apa ini di sesi kepala sekolah bukan. Kita didik sendiri gitu. Jadi kemampuan berkomunikasi yang bagus, kemampuan literasi yang baik, ternyata dia bisa berselancar istilahnya berdunia maya dan subhanallah dia punya kawan di mana-mana. Alhamdulillah, tinggal gurunya ekspor pendidikan untuk menanamkan hal yang baik. Alhamdulillah itu. Ya, sampai ada penelitian bersama gitu. Kan pernah datang satu pendidikan itu ada penelitian bersama dia. Ya, dengan Taiwan kalau masa dengan Korea waktu. Jadi dia karena dia bisa berkolaborasi dengan baik, kan itu kan anak-anak ini kan karena punya literasi yang baik begitu, punya kemampuan yang baik sehingga dia bisa lancar kemana-mana. Nah, dan ini alhamdulillah sudah banyak anak kita yang bisa mengakses bahan-bahan untuk lebih memperkaya budaya, bukan hanya budaya di Sumatera Barat saja, budaya dengan luar Sumatera Barat atau budaya dengan kawan-kawan kita di belahan bumi yang lain. Subhanallah ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti yang ada di Sumatera Barat yang bisa kita informasikan. Yang pertama, ini ada gerakan literasi nasional yang disampaikan semua satuan pendidikan. Juga nanti ada kegiatan kalau di Sumatera Barat ada namanya ini panen karya. Ya, panen karya itu kesempatan kali untuk peserta didik bisa mengoptimalkan ini apa namanya sumber daya yang ada pada dirinya begitu. Nah ini anak-anak kita yang punya literasi yang baik, nah biasanya punya panen karya yang lebih bagus. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Mungkin nanti yang lebih bagus di pertanyaan saja ya, biar lebih konkret. Baik, dari saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Suryanto, penjelasannya singkat, padat, dan tepat sasaran. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan bahwasannya gerakan literasi sekolah itu memang sudah diimplementasikan di sektor pendidikan Sumatera Barat. Jadi targetnya memang kita menciptakan SDM yang sehat ya Pak, yang sehat, berkemampuan dan punya daya saing. Dan selain itu beliau juga sudah menyampaikan bahwasanya target dari gerakan literasi sekolah di Sumatera Barat itu bagaimana kita menciptakan siswa yang mempunyai keterampilan berpikir kritis dan mempunyai komunikasi yang baik sehingga bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa dari daerah lain bahkan dari luar negeri. Karena memang saat ini banyak siswa-siswa di sekolah itu yang terkena speech delay, Pak. Speech delay itu mereka kesulitan dalam menyampaikan buah pikirannya pada saat berbicara di depan umum. Baik, mungkin banyak pertanyaan yang tersimpan di dalam benak kita semua terkait dengan apa yang disampaikan Pak Suryanto tadi. Silakan dicatat dan disimpan terlebih dahulu. Untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi Perpustakaan Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Santoso. Untuk CV biodatanya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Pak Edi sendiri. Kepada Pak Edi, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jumaidi SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Suryanto SPD MPD. Lalu ada pustakaan utama kami dari Perpustakaan Nasional, Bapak Amil Yaman. Semoga kita sehat selalu. Lalu ada juga guru-guru pendamping. Ini guru-guru pendamping yang luar biasa dari Sumatera Barat. Boleh saya tahu yang paling jauh dari mana Bapak Ibu? Yang di sini? Ini Bu? Darmas Raya. Luar biasa bisa pakai jauh dari pantai. boleh tahu berapa jam dari Darmas Raya ke Padang? Berangkat kemarin di mobil jam 2 sampai di Padang jam 11 malam. Tepuk tangan. Tentunya juga dengan anak-anak yang berkenan hadir nanti di Padang ini luar biasa. Nanti kalau tidak berprestasi harus kita dorong, kita berikan kesempatan. Nanti kita siapkan Bapak Ibu hal-hal yang baik. Nanti bisa kita apresiasi. Ya, itu nanti kita bisa ada buku-buku yang nanti bisa kita siapkan. Pak ini Darmas Raya itu berbatasan dengan Provinsi Jambi. Luar biasa, luar biasa. Salut kami dan terima kasih Ibu atas kehadirannya. Lalu juga tentu anak-anak lain yang memang hadir dari Sumatera Barat ini, apresiasi kami dari Perpustakaan Nasional Bapak Ibu atas kehadirannya di sini di Gerakan Indonesia Membaca. Di anak-anak inilah yang kemudian nanti kita pikirkan bagaimana pengembangan budaya baca dan literasi. Tadi Pak Kadis menyampaikan pantun. Wajib bagi kami seorang tamu untuk membalas pantun. Meskipun padahal bukan orang Padang juga Pak. Ternyata orang Banyuwangi, Jawa Timur. Ternyata sama, saya itu orang Jawa Timur. Dari situ Bondo. Iya. Boleh kami membalas pantun. Lain Padang, lain ilalang. Cakep. Lain pula bunga di taman. Cakep. Gerakan Indonesia Membaca ada di Padang. Cakep. Literasi ini jadi tujuan. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Rasa Minang
rasa. Cakep. Rendang dibuat dengan penuh cinta. Cakep. Satu pekan terus membaca Cakep. Indonesia Emas 2045. Cakep. Masya Allah. Amin. Ada satu kutipan. Nanti saya boleh minta bersama untuk maju ya. Ada satu kutipan nanti kalau adik-adik atau bapak ibu sekalian bisa menebak ini kutipan siapa. Nanti saya kasih hadiah buku. Boleh nanti mungkin tunjuk tangan, tunjuk tangan mungkin. Siapa nanti dari bapak moderator itu ya? Boleh? Ya siap ya. Nanti ada satu kutipan menarik sekali. Demikianlah perempuan. Ia hanya melihat kekejaman orang pada dirinya dan ia lupa kekejaman sendiri pada orang lain. Ada yang tahu kutipan siapa? Ya boleh ditunjuk. Yang sering Dari yang belakang. boleh maju. Ayo yang maju ke depan. Bantu nih.